Nah, video ini buat kalian yang masih bingung, kalian mau pilih working holiday visa atau student visa. Kalian udah pilih yang tepat guys dalam video ini, nonton sampai habis. Jadi di sini aku bakal kasih tahu lebih bagus mana working holiday visa atau student visa. Yang pastinya akan membantu kalian dalam menentukan pilihan kalian. Oke, kalau misalnya kita ambil dari segi yang pertama, kalau kalian mau jangka panjang, menurut aku student visa adalah pilihan yang tepat. Karena kenapa? Kalau kalian bisa tujuan untuk PR saat di Australia, student visa itu adalah pilihan yang sangat tepat. Karena kalau working holiday visa nggak bisa sampai PR atau jadi permanent resident di Australia. Karena maksimal durasi untuk working holiday visa itu adalah 3 tahun. Yaitu tahun pertama kalian harus ke Outback selama 3 bulan. Kalian harus kerja di farm, kebun mangga, kebun tomat, atau petik blueberry, raspberry, strawberry, dan lain-lain. Yang dimana kalian harus ke Outback. Sedangkan student visa kalian nggak perlu ke Outback. Kalian bisa langsung ke kota-kota besar, contohnya di Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, atau dimanapun kalian mau pergi. Darwin bisa juga semuanya. Jadi itu bagus banget buat kalian yang kalau misalnya kalian nggak pengen ke Outback, student visa adalah pilihan tepat. Tapi yang kedua adalah segi biayanya. Kalau misalnya kalau kita mau melihat segi biaya, student visa itu mahal banget guys. Kalian bisa spend uang kurang lebih sampai $10.000, yaitu Rp1 juta. Itu untuk kalian apply studentnya, habis itu nanti tuition fee-nya, bayar sekolah, bla bla bla. Kemudian kalian juga butuh deposit 50 juta, yang dimana itu berat banget harusnya kalau untuk kayak teman-teman, dan ya itu angka yang lumayan besar. Sedangkan kalau bisa working holiday visa itu kalian nggak perlu uang sebanyak itu guys. Kalian cukup siapkan uang kayak kurang lebih 60 juta aja, itu udah cukup banget untuk kalian datang ke Australia guys. Kalian nggak perlu siapkan kayak 400 jutaan dengan student visa juga datang ke Australia. Dan kalian bisa kumpulkan uang dulu di sini, baru nanti kalau misalnya kalian mau ke student itu bisa juga guys. Jadi kalau misalnya kalian udah tahun ketiga udah habis di working holiday visa, kalian yang memperpanjang, kalian nggak bisa perpanjang ke tahun keempat untuk working holiday visanya, sampai tahun ketiga aja cukup ya guys ya. Habis itu kalian apply ke student visa, atau misalnya kalian dapat jodoh di sini, dapat orang Aussie di sini, dapat tidak kan? Ya kan? Kalian langsung nikah, kalian buat anak di sini. Habis itu kalian langsung jadi PR guys, kalian langsung jadi citizen di Australia tanpa kalian harus kerja keras, tanpa kalian harus dari student kemudian ke PR, ke sponsor, ke PR, banyak banget, dan itu makan waktu banget guys, dan itu sangat headache, bikin pusing, sakit kepala. Kemudian yang ketiga adalah durasi kerjanya, jadi curhat ya. Yang ketiga adalah durasi kerjanya guys. Kalau untuk student visa itu adalah maksimal 48 jam selama 2 minggu. Di mana 1 minggu itu kalian maksimal 24 jam aja kerjanya, kecuali kan ada kerjaan cash ya. Itu ilegal sih, cuma banyak juga di sini yang diserah. Kalian cukup tahu aja nonton video ini ya. Kalau misalnya working holiday visa itu nggak ada batasan jam kerja, kalian bisa bebas kerja guys. Kalian mau kerja 100 jam, 200 jam, 300 jam seminggu, terserah kalian, asal kalian mampu. Kalau badan kalian nggak sakit-sakitan, tiba-tiba kalian udah jompo, dan baru 20 tahun udah langsung kayak nenek, kaki-kaki udah jompo guys. Padahal sih kata nenek di sini sehat-sehat semua guys. Mereka olahraganya kuat banget gitu, parah, keren. Aku bukan menghina salah satu pihak atau apapun ya guys ya, cuma kalian harus work life balance juga guys. Kalau kalian kerja keras, kalian harus istirahat yang cukup juga, jangan kalau gila uang, ujung-ujung kalian mengorbankan kesehatan kalian, itu nggak bagus banget guys. Dan itu bahaya untuk diri kalian dan masa tua kalian. Kayak gitu ya guys ya. Kemudian kita bahas lagi yang keempat berarti ya. Yang keempat adalah kalau misalnya kalian emang pengen kerjanya santai, kalian pengen relax, bisa jalan-jalan, oke, bisa ada pilihan yang tepat guys dibandingkan student. Karena kalau student kalian harus masuk ke kelas, 1 minggu bisa 2 kali, 3 kali, dan kalian harus belajar, tugas. Sama kayak sekolah biasanya. Sedangkan kalau working holiday visa, kalian bisa kerja full time, kalian bisa ngapain juga, kalian pengen jalan, nggak bisa jadi banyak-banyak, udah $10.000, $20.000, kalian pulang ke Indonesia, pengen jalan-jalan, pengen di sana, pengen party, pengen DJ, pengen nge-club, ya terserah kalian, bebas. Uang kalian habis, datang lagi ke Australia, kerja lagi guys. Sedangkan kalau student visa, kalian harus sekolah di sini, kemudian tiap 3 bulan, 6 bulan kalian harus bayar sekolah, kalian baru kumpulin uang berapa, 3.000, 4.000, habis itu supaya uangnya untuk bayar sekolah. Uang kalian habis lagi, dan kalian nanti ditanya, kalian udah berapa lama di Australia? Udah 5 tahun? Udah berapa kumpulin sekarang? Ya ada. Ini nggak nyindir ya guys, cuma realitanya kayak gitu guys. Kalau cuma ada visa di sini, teman-temanku mereka uangnya lebih banyak dibandingkan student di sini guys. Karena mereka cuma cukup kerja, kayak mereka keluarkan waktu mereka untuk kerja, dan mereka uangnya bisa mereka setting sebanyak yang mereka mau. Sedangkan kalau student mereka harus bayar sekolah, bayar apa, bayar ini, bayar itu, belum nanti jamnya casual cuma 24 jam seminggu. Kalau dapat cash juga biasa kerjaan bayar kecil. Sedangkan kalau working holiday visa itu kan biasa langsung tax. Jadi itu mereka kerjanya itu bisa 40 jam, 50 jam, ya kalian pikir sendiri aja uangnya lebih banyak kayak mana guys. Dan mereka nggak perlu spend uang untuk bayar sekolah dan lain-lain. Jadi mereka bisa santai, kalau pengen main Mobile Legends, pengen ngapain, pengen jalan-jalan, ya terserah mereka. Itu alasan kenapa teman-teman tuh banyak pulang Indo dan jalan-jalan, sedangkan aku masih tetap di sini guys. Curhat terus ya kayaknya. Jadi gimana ya guys, kalian bisa menentukan pilihan kalian dari sekarang.
Kalau menurut aku lebih bagus kalau misalnya kalian masih muda di 18 sampai 30 tahun, silakan kalian pilih opsi model visa dengan syaratnya yaitu kalian D3 atau S1 minimal. Tapi kalau misalnya kalian udah nggak sabar, kalau kalian nggak kuliah, ya kalian bisa ambil student dengan ya, resikonya kayak tadi gaya lebih besar, cuma kalian bisa pilihannya bisa ke pihak ke sini guys, dan kalian bisa lebih lama di Australia. Jadi kalian bisa save money mungkin di tahun kedua atau ketiga, kalau kalian bisa save money kalian. Kalau enggak ya kalian harus perang dulu guys, perang keras-keras sekuat mungkin sehingga kalian udah kumpulin modal baru kalian apply yang lain. Begitu guys, jangan video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Ayo aku udah habis. Bye bye.